di kampung. Karena berarti ketika kalian ziarah bisa bertemu dengan orang yang masih hidup ketika kalian ziarah, maka itu diperbolehkan kayak begitu. Yes, itu ya. Termasuk itu. Wal qadimul magsulu afdalun minal jadid. Begitu pula membungkus si mayat dengan kain kafan yang qadim. Apa qadim? Yang udah dibeli dari masa lalu, dari dulu, itu lebih utama daripada kain kafan yang baru. Ya itu deh, berapa sekarang kain kafan berapa sih harganya? Murah lah, udah beli dari sekarang, taruh di bawah bantal buat pengingat. Ya usah takut teman. Iya, jadi setiap hari beli kain kafan gitu. Iya. Karena keterangannya gitu. Wal qadimul maksul, kain kafan yang lebih dulu, yang udah lama maksudnya, yang udah dicuci, itu lebih utama minal jadidi daripada kain kafan yang baru. Tapi bukan berarti kain kafan lama itu untuk supaya menyamarkan pertanyaan malaikat mungkar nakir, enggak begitu. Enggak begini, nanti kalau dibungkus dengan kain kafan yang baru kan nanti malaikat tahu ini baru nih. Pasti kalau yang baru pasti ditanya. Kalau yang kain kafannya lama kan kagak ditanya gitu. Enggak begitu larinya gitu kan. Enggak begitu arahnya. Kan ada tuh bahasa-bahasa begitu. Jadi kayak Abu Nawas tuh kan, ini malaikat ketika ada yang meninggal terus mantau ke kuburan, oh ini udah lama ini mah, enggak usah ditanya. Karena kenapa? Buktinya kain kafannya udah lama. Enggak begitu. Tetap aja yang dibungkus dengan kain kafan lama, kain baru, tetap ketika dia meninggal dan berada di alam kubur akan ditanya oleh malaikat. Bukan lihat dari kain kafannya, bukan. Malaikat gak bakalan nyasar, gak bakalan ketukar, tetap aja. Namun abdolnya begitu dalam keterangan mah, disediain tuh kain kafan dari sekarang. Li annal kuflul ainul abdolun, karena sesungguhnya kain kafan yang lama itu lebih utama. Belilah berapa sih? Wa aqallul kufni, paling sedikit-sedikitnya membungkus mayat mengkafani berarti lufafatun wahidatun, satu lapis tasturu jami al badani, yang dapat menutupi seluruh badannya si mayat tersebut. Itu satu lapis. Biasanya gimana tuh? Suka pada ngeliatin enggak? Ya biasa satu lapis kan, gitu doang. Padahal mah itu mah cuma paling sedikitnya bagi yang tidak mampu berarti. Kalau masih nggak ngeluarin anggaran, ya udah satu lapis aja. Illa roksal muhrim, kecuali kepalanya laki-laki yang muhrim, wa wajhul muhrimah, dan wajahnya perempuan, fayahrumu satruha, maka haram ketika ditutup. Biasa ditutup gak tuh si mayat? Kepalanya dipocong ya. Padahal di sini begitu. Laki-laki mah nggak usah ditutup kepalanya. Artinya cuma si dokter ini kecil dari, artinya kepalanya dibuka dikit nih. Kemudian bagi laki-laki berarti dengan wajahnya, bagi perempuan wajahnya, wajhul muhrimah, wajah perempuan itu dibuka gitu. Fayahrumu satruha, karena haram menutup wajah dan kepala si mayat tersebut. Itu terus ini. Cuma kebanyakan gitu ya, dipocong ya, ditutup gitu. Nah, kalau di lembur mah ada keterangan sini. Lain lagi. Ada keterangan ini waktu dibungkus berarti begitu tuh. Paling sedikit membungkus mayat ada satu lapis yang dapat menutupi anggota daripada si mayat, kecuali kepala mayat laki-laki dan wajah mayat perempuan. Maka fayahrumu satruhuma, haram hukumnya menutup dari keduanya. Berarti nutup kepala si mayat laki-laki dan nutup muka wajah daripada si perempuan. Itu di sini haram hukumnya, berarti buka aja. Berarti kalau dikapasin enggak apa-apa ya? Kapasin mah, nanti dikapasin. Gitu. Tapi kebanyakan ditutup ya. Kalau sampai di liang lahat bukannya dibuka.
Iya. Emang kan Baru di sini. lu udah buka nggak kemarin tuh? Itu ya. Jadi ada watahilu syadadid anhu fil qabri. Wajib dibuka apa sadadi, yaitu tali yang mengikat si mayit fil qabri ketika berada di yang lahat, baru tutup dibuka. Ada tali-talinya, tali kaki semuanya tak dibuka. Kenapa kalau lalu bagaimana kalau nggak dibuka gitu? Dan kenapa mesti dibuka? Ya, wallahu alam. Tapi keterangan dalam kitab begitu. Berarti ketika ada perintah dalam kitab itu ada sanksinya. Mungkin kan setan itu dari mulai hidup manusia sampai dia meninggal selalu berusaha menyesatkan iman orang yang masih hidup. Nah, ketika nggak dibuka si mayat ini talinya, suka ada setan niru-niru, tayangan, minta tolong, pengen dibukain talinya. Oh mayat nih, gentayangan, kenapa kemarin lupa sih nggak dibuka? Padahal itu mah setan gitu, yang sengaja menggoda manusia. Ya aturan begitu, tapi kita mah membuka dan mengatur atau menyampaikan hukum, artinya setiap disampaikan pasti ada manfaat dan faedahnya. Wa akmaluhu, kesempurnaan membungkus mayat salah sulufa ifa, yaitu 3 lapis. 3 lapis. Laisa pihak komisun, tidak termasuk baju gamis, wala amamatun, dan tidak termasuk juga sorban. Berarti 3 lapis tuh baju itunya, baju pembungkus mayatnya itu dibajuin kan, bajuin ya. Ya dibikin boy apa kain kapan yang kayak baju begitu. Itu sebetulnya 3 lapis, tidak termasuk baju gamis dan imamah. Apa imamah? Sorban. Berarti disorbanin. Kemudian pakai gamis. Setelah itu baru dibungkus dengan kain kafan. Biasa begitu enggak? Enggak ya? Enggak pakai baju. Dia baju biasa, baju dia punya. Berarti berbeda dong. Aturannya begitu tuh, pakai gamis dulu kalau ada. Kalau enggak baju dia, setelah itu baru di kain kafanin. Berarti berakhir dengan kain kafan. Itu aturan. Cuma kebanyakan simpel ya, 1 lapis doang. Bajunya bikin dari boy kan, dari kain kafan. Nah, sebetulnya baju itu pertama dari kain kafan, kemudian yang lebih aslinya baju dia pribadi, di antaranya gomis. Gomis itu kain baju itu, baju gamis, baju jubah kalau ada dipakein. Setelah dipakein baju gamisnya, baru baju yang dari kain kafan itu yang dibuat tuh, itu baju rajutan. Setelah itu baru di kain kafan yang dibungkus. Itu tujuannya apa sih sampai demikian? Agar supaya tidak tercium bau bangkainya, bau mayatnya, walaupun dikubur takut begitu. Terlebih-lebih takut tanahnya tanah rohwah. Apa rohwah? Tanah yang gembur. Makanya kan aturan mengubur mayat itu di tanah yang gembur itu mesti dalam. Takutnya ada binatang buas yang tiba-tiba ngambil mayat untuk dimakan. Tapi sekarang udah nggak ada. Sekarang orang-orang udah pada main di kuburan, pacaran juga di kuburan. Dulu mah kita mana yang berani lewat kuburan itu takut. Sekarang pada main di kuburan yang pacaran itu di karet malam-malam rame. Ya di dalam pada digebukin, kalau di atas pada pacaran gitu. Artinya udah cuek-cuek aja sekarang mah. Kali gitu. Ya suka ngeliwat aja gitu nih. Orang pada di situ melihat HP, berarti pada ada orang pacaran kali kan dalam gitu. Artinya memang sudah tidak ada rasa takut lagi tuh. Dulu mah kita ada yang meninggal, terlebih zaman dulu banget di kampung, kalau ada yang meninggal nggak diumumin pakai speaker, pakai beduk. Ya dulu mah pakai beduk ya, ngeduduk kayak dulu Jumat. Orang kan pakai speaker, itu luar biasa. Sama hati itu getarannya. Kalau sekarang ada yang meninggal biasa-biasa aja.
nggak menjadi nasihat buat dirinya. Itu begitulah harusnya 3 lapis dibungkus laisa fiha qamisun wala amamah, tidak termasuk baju gamis dan sorban. Tapi kalau digabungkan menjadi 5 lapis. Sekarang cuma terserah, dikembalikan lagi kepada pengurus masjid. Wali unsa wal khunsa lufafatani, bagi perempuan dan khunsa. Apa khunsa? Unsa mah perempuan, kalau khunsa mah dengan kho adalah bencong. Itu lufafatani, 2 lapis, termasuk tadi tuh pakai baju yang punya dia. Setelah itu baru dibungkus dengan baju yang dibikin dari kain kafan, terakhirnya ya kain kafannya gitu. Itu untuk perempuan dan khunsa, bencong. Sarung, khimar, apa khimar? Kerudung. Dan terakhir adalah qamisun. Kenapa begitu? Karena ittiba'an li fa'lihi sallallahu alaihi wasallam bibintihi Ummu Kulsum. Karena ngikutin apa yang telah dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap anaknya yaitu Ummu Kulsum. Nabi Muhammad SAW ketika mengkafani Ummu Kulsum itu seperti itu. Pertama dengan sarung, kemudian dipakai kerudung, kemudian menggunakan baju kurung disebut gamis perempuan, kemudian pakai baju yang dibuat dari kain kafan, terakhir dibungkus dengan kain kafannya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika Nabi mengkain kafani Ummu Kulsum, anaknya. Aturannya nanti kita praktek, insya Allah ya, praktek ngomongin saya. Gak usah pakai itu, gak usah pakai boneka, ini aja guling-guling. Mau berapa dulu, ente berani bayar berapa? Ya, Ellen, ya kan? Gocap sih nggak apa-apa, gue jadi mayat. Biar bisa memandikan mayat dan cara membungkus. Serius bener, karena apa? Kita harus praktek. Ya kan kita bakal begitu. Siapa coba yang nggak begitu? Semuanya akan begitu. Loh, apakah kita ketika ada yang meninggal mesti manggil orang, manggil yang mandiin? Nggak begitu. Sebaik-baiknya yang mengurus memandikan jenazah adalah keluarganya. Kalau nggak tetangganya, berarti itu hukumnya adalah fardu kifayah. Harus kita belajar. Jangan takut memandikan mayat. Karena itu semuanya akan teralami, akan kita alami tentang itu, tentang kematian. Terus belajar ya. Wasunatu ayyudu'a ala manafizil mayyit wa a'tahu sujudihi qutnun. Disunahkan meletakkan, menyimpan, nyumpelin ala manafizil mayyit, terhadap apa manafiz yang bolong-bolong pada mayit, ka'ainihi seperti nutup mata, wa uzunaihi dan telinga, wa munkharihi dan lubang hidung, wa ghariha dan lain sebagainya, min manafizil asliyati, daripada tempat yang bolong yang asli, bukan memang cacat. Berarti hidung, telinga, mata, kubul dan dubur. Dan wa aqda'i sujudihi, dan anggota sujud. Mana anggota sujud? Ini berarti ini tangan ya. Ini itu qutnun, digunakan atau menggunakan kapas. Jadi sumpel hidungnya pakai kapas, mulutnya pakai matanya pakai kapas, kemudian telinganya sumpel pakai kapas, dan anggota sujudnya pakai kapas semuanya. Itu begitu aturannya. Ikroman laha, memuliakan terhadap si mayit. Aturannya begitu tuh. Makanya udah beli dari sekarang peralatan untuk meninggal, mengendap, kain kafan, ya kapas, apalagi kamper, beli tuh, umumin masjid. Kalau saya meninggal nih nanti udah saya sedia nih itunya.
wa ayyurasha ala jasadihi, dan kemudian diguyur, dioles-olesin, lepas kita olesin aja, ala jasadi, ke jasadnya mayat, wa ala kulli tabqatin, dan kepada setiap-tiap yang melipat, berarti sela-sela yang lepitan ketek, minat tabiqatil kubni, daripada lipatan kain kapan, yaitu menggunakan minyak wangi, semprot. Kalau sekarang mah ini mah nggak semprot, dioles-olesin aja. Kadang juga pakai itu kan gampang, diolesin begitu, biar wangi. Itu cara penghormatan begitu. Makanya kalau orang non muslim meninggal, dia rapi di peti itunya tuh, peti meninggalnya. Dia pakai itu lagi, lebih rapi lagi, pakai jas. Pokoknya mah pakai sepatu, keren lah. Gitu. Kita mah kan pakai itu Jalan-jalan di sana tahu. Tapi dia mah dikasih apa namanya, borak, biar lama. Ada udah siap buat. Itu. Nah, kalau kita mah usah pakai borak, usah pakai pengawet, usah. Mau ikan asin. Ikan asin itu ikan asin. Artinya aturannya berbeda dengan orang non muslim. Kalau kita ya begitu, menggunakan wangi-wangian, wa yudha'a ma'al khututin kafurun, dan kemudian diletakkan beserta minyak wangi, beserta kain apa namanya, kamper, yaitu minyak wangi. Ada kampernya di situ. Wa an tusadda ilyahu bi kharqatin, berikutnya setelah dibungkus diikat dengan, jangan dengan tambang ya, atau tali rapi ya, jangan. Dikhorkotin dengan kain kapan juga, disobek-sobekin biasa-biasa gitu. Jangan diikat pakai kain tali rapi ya lagi urusannya, atau tambang, jangan, karena kalimatnya wa antusada ilyahu bi khorkotin, hendaklah orang yang memandikan mayat, mengkafani mayat, mengikat apa, ilyahu itu ini nih, ininya nih, diikat bihorkotin, dengan ikatan yang terbuat dari kain kapan, sobek-sobekin berarti. Itu wa antusadal kubnu bisadadin, dan begitu pula yang lainnya. Biasanya yang diikat apa itu? Ini ya, kepala, ada lagi, tangan di tengah, ini tengah ya, dan kaki ini dan kaki, ikat semuanya tuh. Baru setelah dikafanin, dikuburin, wa tuhilus syadadi anhu fil qabri, hendaklah dibuka ikatan tersebut anhu dari mayit fil qabri, ketika dia diletakkan di liang lahat, sebelum di azanin. Kan azanin tuh setelah masuk di sender begini kan, miring ya, miring kan begitu kan, miring. Setelah dibuka tali-talinya, diganjel pakai apa tuh? Pakai batu, pakai batu, pakai apa? Pakai tanah. Namanya apa itu? Tanah itu namanya apa itu? Bantalan ya, bantalan. Nah itu dibuatlah kita dengan membaca inna anzalna berapa 7 kali baca. Tuh, siapa itu? Orang kaya yang hidupnya mewah, tidurnya, tempat tidurnya empuk, tetap nanti udah meninggal mah pakai begituan semua. Jangan pakai busa, ngaruh. Nah itu begitu. Biar sekarang di dunia tidurnya empuk segala macam, ya nanti mah begitu. Kain kapan, seberin, diganjel pakai tanah merah, ya, dibulet-buletin. Dibuka kain tali-talinya, lalu kemudian diazanin, sunnah diazanin dan sampai komat. Dipasang aset itu. Iya. Nah itu. Pakai bau pisang boleh tuh. Apanya? Itu yang buat tutup. Ya. Biasanya kayu tuh. Iya. Atau yang sifatnya kuat, karena sebab yang diuruk itu kan bukan mayatnya, tanah. Ketika dihalangin pakai begini kan papan, berarti diuruk sebelah sini, mayat mah nggak diuruk kan? Ya nggak diuruk mayat mah, diuruk kan, cuma masuk ke dalam liang lahat, dihalangin pakai bambu atau nggak papan, yang diuruk sebelah sini kan. Makanya si
batu nisannya nggak di sini, adanya di sini letaknya di kepala mayat itu, gitu, yang tidak diurukin. Itu aturannya. Kan disebut ikroman, memuliakan mayat. Karena sebab mayat ketika ditinggalkan oleh dua hal, malun wa ahluhu, maluhu wa ahluhu, maka dia akan bangkit, akan masuk lagi tuh loh ke dalam jasadnya, bangkit, duduk. Kalau kita lihat menunduk gimana ya, kalau segitu sempitnya, duduk dia. Ketika yang meninggalkan itu sudah 7 langkah, ketika dia melangkah, maka masuklah roh ke dalam dirinya, dimasukin lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia ingat bahwa dia meninggal. Maka itu tadi bagaimana cara dia mengingat bahwa dia sudah meninggal? Pertama, dia mencabut setiap benda yang berada pada manafis. Kan hidungnya disubal tuh pakai apa? Abas. Dia buka tuh. Satu, mulutnya dari matanya. Oh, kenapa jadi begini? Dia nyadar bahwa dia sudah meninggal. Makanya orang-orang yang menyaksikan cara bagaimana mengkafani mayat, dia sepertinya di sana gitu. Dia ingat bahwa ini adalah mati. Nah di situ kalau memang ternyata ini orang ahli ibadah, banyak amalnya, maka akan ada yang datang, seseorang yang tampan. Siapa? Malaikat Munkar dan Nakir. Dan kemudian bertanya tentang beberapa hal. Lalu kalau memang dia ahli ibadah, Allah tidurkan lagi ila yaumil kiamah. Udah tidur. Maka ketika dibangunkan nanti setelah dikumpulkan dalam mahsyar, dia merasa baru tidur. Kalau kita mungkin pengantin baru, ada kita begitu. Sama kayak pengantin baru, dibangunkan subuh-subuh gitu. Kok baru tidur kok dibangun? Padahal dia udah beberapa ratus tahun meninggalnya. Itu bagi orang-orang yang ahli ibadah. Tapi bagi orang yang bukan ahli ibadah, datang malaikat yang nyerem, yang suaranya kayak petir, nanya, mantra buka, kagak bisa jawab, dijitak-jitakin palanya. Udah sampai beberapa ulang-ulang, sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat, kecuali pada waktu keluarganya mengirimkan pahala bacaan surah Yasin. Makanya dalam masa Imam Syafi'i ketika yang meninggal disunahkan membaca surah Yasin dari kapan? Dari pertama dia meninggal sampai 7 hari. Wabil khusus yang lebih baiknya lagi baca ayat Al-Quran,